Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai video ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sanawiyah. Baik, di dalam video ini saya akan membahas tentang 5 pertanyaan, yaitu mengenai edupreneurship. Video ini juga salah satu untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah edupreneurship. Baik, yang pertama adapun pertanyaannya yaitu sebenarnya apa itu edupreneurship? Nah, jadi edupreneurship itu adalah merupakan gabungan antara dua kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata education and entrepreneurship. Nah, jadi sehingga antara gabungan tersebut terciptalah edupreneurship sehingga memiliki makna yang baru juga. Jadi, antara gabungan tersebut, adapun education yaitu yang artinya pendidikan dan entrepreneurship adalah kewirausahaan, lalu terbentuklah menjadi kata edupreneurship. Edupreneurship merupakan suatu konsep pendidikan kewirausahaan, yaitu maksudnya adalah mendidik seseorang untuk dapat mengerjakan sesuatu dan menciptakan suatu karya sehingga dia bisa menciptakan suatu bisnis atau barang yang bernilai jual sehingga kemudian dapat dimanfaatkan oleh dirinya sendiri maupun orang banyak. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu apakah dengan mengetahui dan mempraktekkan edupreneurship mampu menurunkan angka pengangguran dan kenapa? Nah, jadi jawaban saya adalah iya. Kenapa? Karena dengan mempraktekkan edupreneurship, otomatis seseorang itu memiliki jiwa yang keterampilan, seperti dia dapat menciptakan suatu karya sehingga dia bisa menciptakan suatu bisnis atau barang yang bernilai jual sehingga dia bisa menghasilkan dari dirinya sendiri. Tentunya dengan ini dia juga bisa mengurangi angka pengangguran di luaran sana. Tentunya tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Dan adapun alasan yang kedua yaitu dengan suatu keterampilan pastinya seseorang itu bisa menciptakan suatu karya ataupun suatu ciptaan yang bisa menghasilkan uang dan juga dia bisa membangun sebuah bisnis, peluang usaha. Nah, jadi dari situlah dia bisa membuka lowongan pekerjaan untuk mengembangkan perusahaan atau usahanya itu sendiri. Nah, jadi ini juga termasuk untuk mengurangi angka pengangguran di luar sana. Adapun pertanyaan yang ketiga yaitu usaha atau bisnis apa yang sedang Anda jalankan sekarang. Jadi, saya bukan hanya sebagai mahasiswa bahasa Inggris, tetapi saya juga aktif dalam bidang bisnis maupun usaha. Contohnya sekarang saya adalah salah satu member atau distributor dari perusahaan Tiens, yaitu bisnis Tiens. Itu juga sangat terkenal sekali dan banyak sekali mahasiswa mengikuti dari perusahaan Tiens tersebut. Nah, adapun yang kedua yaitu bukan hanya itu, saya juga bisa dan juga menjalankan suatu usaha yaitu sebagai jasa lukis henna art atau henna untuk pengantin. Nah, meskipun itu semua berlawanan dari pendidikan saya yaitu jurusan bahasa Inggris, tetapi saya juga ingin meningkatkan keterampilan saya dan itu sangat disayangkan sekali apabila disia-siakan tentunya. Tetapi saya juga berpikir terkadang ilmu bahasa Inggris yang saya miliki juga bermanfaat karena dengan penggunaan bahasa Inggris yang saya miliki sekarang dapat meningkatkan usaha secara nasional maupun internasional. Jadi adapun pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana cara menjalankan usaha atau bisnis Anda. Nah, jadi cara saya untuk menjalankan suatu bisnis ataupun usaha saya yaitu dengan cara saya selalu meningkatkan keterampilan saya dan juga mempelajari dan menjalankan itu semua sehingga dapat betul-betul berkembang. Adapun cara untuk meningkatkan suatu usaha atau menjalankan suatu usaha dan bisnis saya yaitu dengan cara saya tentunya memiliki keterampilan seperti tadi bisa membuka jasa lukis henna untuk pengantin. Nah, tetapi saya juga memiliki keterampilan lain seperti jasa make up, jasa untuk sesarahan atau lantaran. Nah, dengan itu saya berpikir bahwa dengan cara mengembangkan usaha saya yaitu kenapa tidak saya satukan saja keterampilan yang saya miliki sehingga itu juga suatu peluang untuk mengembangkan usaha saya. Nah, jadi saya berpikir bahwa bisa membuat satu paket lengkap untuk jasa wedding tersebut. Nah, dan cara yang ketiga yaitu
merekrut atau membuka lowongan pekerjaan bagi orang-orang yang memiliki keahlian seperti tadi apa yang bisnis saya jalankan seperti jasa henna ataupun bisnis. Nah, dengan itu saya bisa meningkatkan usaha saya dengan kerjasama antara karyawan-karyawan lainnya. Nah, adapun pertanyaan yang terakhir yaitu yang kelima, motivasi apa yang mendorong Anda untuk menjalankan usaha atau bisnis tersebut? Nah, jadi adapun motivasi untuk memotivasi diri saya untuk meningkatkan usaha atau bisnis yang saya jalankan sekarang, yaitu diketahui bahwa jiwa saya yang sangat kuat di luar sana, dan bukan hanya kita yang berjuang tetapi sangat banyak juga orang yang mencari pekerjaan di luar sana. Nah, jadi belum tentu kita misalkan melamar pekerjaan kita diterima atau ditolak. Nah, itu juga merupakan salah satu motivasi saya, dan saya berkeinginan untuk meningkatkan keterampilan saya yang saya miliki. Nah, dengan begitu kita juga bisa memanfaatkan dari hasil keterampilan kita untuk membuka suatu usaha atau bisnis dan bisa dikelola oleh diri sendiri tanpa bergantung kepada perusahaan lain. Nah, dengan cara ini sehingga ini juga bisa bermanfaat agar mengurangi angka pengangguran di luar sana. Ataupun motivasi yang kedua yaitu saya pernah mendengar bahwa jika memiliki lebih dari satu keterampilan, kenapa harus berfokus pada satu tujuan. Nah, jadi sedangkan kita dapat mengembangkan dengan keberanian dan memerlukan jiwa yang tekad, sehingga kita dapat menciptakan suatu usaha dan bisnis yang dapat dikembangkan yang tentunya bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain, yaitu dengan cara kita membuka lowongan pekerjaan bagi mereka. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya berterima kasih karena telah menonton, dan juga semoga kalian sehat selalu. Dan terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.